Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu bersyukur, berterima kasih khususnya kepada abah guru kita Syekh Abdul Rahman yang telah mengijazahkan ilmu Thariqah. Itu Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dalam kitab Anwarul Qusiyah kemudian dinukil oleh Abah Anom dalam kitab namanya Miftahus Sudur. Dalam berthariqah ini seorang salik, seorang murid harus tahu nenek moyang atau di mana kita mengambil asal muasal bahwa orang berthariqah itu harus tahu silsilah. Apa sih ketuamannya silsilah itu? Kata Allah, yauma nad'u kulla unasim bi imam. Nanti pada hari kiamat akan dipanggil seluruh manusia di imamihim, imamnya. Nah, dari sinilah kita di dunia, sebagaimana di dalam kitab Anwarul Qusiyah karya daripada Abdul Wahab As-Saroni, setiap manusia itu wajib hukumnya yaitu menjadikan guru, artinya mencari guru untuk dirinya. Ketika di dunia ini tidak memiliki guru, tapi gurunya syekh mursyid, bukan hanya sekadar guru, gurunya adalah syekh mursyid yang bersilsilah sampai kepada Rasul. Jadi wajib setiap manusia, setiap orang dia harus memiliki guru. Gurunya di sini bukan guru syariat, tapi guru thariqah. Kenapa harus syekh mursyid atau guru thariqah? Karena guru thariqah tadi itu bisa menghilangkan sifat-sifat, kata dalam kitab Bawah Anom ya, dalam bab bahwa Allah melaknat orang yang menasabkan kepada orang yang bukan bapaknya. La'anallah man nasaba ila ghurabi. Allah melaknat orang yang menasabkan kepada orang yang bukan selain bapaknya. Makanya kita wajib berthariqah, wajib punya guru. Alhamdulillah kita sudah punya guru syekh mursyid. Walia mursyid siapa? Syekh Abdul Rahman, mursyid yang ke-38. Ajarannya suluk, ajarannya tabaruk menuju suluk. Kenapa abah katakan tabaruk menuju suluk? Karena dalam catatan buku Miftahus Sudur karya Abah Anom, kemudian Abah sadur kembali, thariqah tabaruk itu diberikan kepada mereka yang sibuk, pegawai, pejabat, raja-raja. Kenapa dibilang tabaruk? Andai dia sibuk, seorang pembisnis, pegawai, pedagang, pejabat, raja, intinya jangan sampai lalai kepada Allah. Makanya dia wajib ngambil thariqah tabaruk. Makanya abah dibilang tabaruk menuju suluk. Kalau suluk itu mereka yang masuk ke dalam melalui bimbingan syekh mursyid
dengan tarbiyah 1, tarbiyah 2, tarbiyah 3. Tidak lain dicetak menjadi ulama. Al ulama warasatul anbiya, sebagaimana Abah Khair, Mama Khair bilang ke Abah Guru dalam catatan buku Abah itu, nanti kamu harus menjadi pembimbing, pendidik buat murid-murid yang sudah pada khotam tabaruk. Khotam tabaruk itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dia khotam tabaruk, yaitu dikasih muraqabah ahadiyah maya akrobiyah. Baru di situ dia masuk suluk. Tarbiyah 1, tarbiyah 2, tarbiyah 3. Kemudian dihapus oleh Abah jadi tarbiyah 1 doang. Maka harus zikir la ilaha illallah 4.000. Zikir kopi di latifah qalbinya 5.000. Di latifah ruh 1.000, latifah syirik 1.000, latifah kopi 1.000, latifah apa 1.000, latifah nafsi 1.000, latifah kolak 1.000, muraqabah ahadiyah 3.000, muraqabah ma'iyah 3.000. Zikir kopi itu syiriknya sama akrobiyah 3.000. Jadi berapa? Berapa? 20.000. Ini kan 5.000. Latifah kan? Iya, latifah ini 5.000. 20.000 cuma. Nah, itu baru di situ akan muncul al ulama warasatul anbiya. Itu tuh yang Abah bilang. Nanti murid Abah akan jadi ulama-ulama besar. Jadi dulu Abah masih ngadain tarbiyah 1, 2, 3. Kemudian dihapus 2017 apa 2000 berapa sih? 2014, pokoknya antara itulah 2014-15 hapus kata. Tarbiyahnya hanya 1. Jadi peninggalan Abah tarbiyahnya hanya 1 yang diakui. Nggak lama Abah mangkat kan. Jadi 2016 Abah masih aktif, 15 aktif ya. 13, 14, 15 Abah masih gagal. 15 masih 16. Nah udah mulai itu. Abah udah jarang keluar. 17 udah jarang lagi. 18 udah mualim tak beralih. 19, 20 ya apa ya? Hah? 21 mangkatlah beliau. Jadi yang akan menjadi ulama-ulama Rasul Anbiya itu yaitu yang tarbiyah awal yang dihapus menjadi 1. Berarti kan ada tuntutan rohani dari seorang murid. Jangan sampai murid Abah itu, harapan Abah itu jadi gagal untuk membentuk ulama-ulama disebut al-ulama warasatul anbiya. Bukan ulama yang pintar ceramah, bukan. Jadi al-ulama warasatul anbiya tadi dikasihlah ilmu dari Sultan Aulia. Nah, makanya tarbiyah 1 itu dikasih namanya ilmu Nabi Hidir. Kita tahu ilmu Nabi Hidir itu. Wa alamnahu min laduna ilma. Dalam soal Kahfi kami ajarkan dia ilmu di sisi kami langsung. Namanya ilmu wahbiyun. Ilmu anugerah. Jadi Nabi Hidir itu yang ngasih tahu kejadian-kejadian yang akan datang siapa? Allah langsung. Nah ilmu ini, ilmu ladunia, diserahkanlah ke Abah, ke Abdurrahman. Makanya ijazah tentang ilmu Nabi Hidir di Bogor ada. Bagi yang tarbiyah 1, mujizat Hidir, barokah Hidir, ruh Hidir, baru Syekh Abdurrahman 3 in 1.
Jadi mujizat Khidir, barokah Khidir, ruh Khidir ada semua di Syekh Abdurrahman. Makanya dalam catatan kitab Miftahus Sudur yang ditulis oleh Abah Anom, diterjemahkan oleh Profesor Dr. Abu Bakar Aceh, bahwa mursid, guru Syekh Abdurrahman itu ya toreko. Pintu toreko itu siapa? Syekh Abdurrahman. Berarti harus ikut apa? Apa yang dikatakan oleh abah guru kita. Kalau kita kan torekonya cuma dititipin tuh toreko, ya kan? Pokok toreko yang berjalannya itu siapanya? Syekh mursidnya. Nah kalau di tabaruk, kalau mursidnya sudah mangkat, sudah pulang, ya berarti gerbang toreko untuk mewusulkannya udah putus, kata apa? Gitu. Tapi di abah ini masih gitu. Ketika abah mangkat, nanti yang sudah khotam robitonya ke abah langsung. Jadi yang disebut toreko ya guru kita. Kita ini cuma dipinjemin. Kita pun sebenarnya nggak layak untuk bertoreko. Jadi hakikatnya yang bertoreko, yang bisa berjalan husul kepada Allah siapa? Syekh Abdurrahman. Kalau Syekh Abdurrahmannya ditonggengin, dibelakangin, ya bagaimana mau husul? Gitu loh. Kan kita ditalkin bayat. Iya, itu ilmu pinjeman, tahu nggak? Kita sebelumnya belum nggak layak, apalagi toreko suluk nggak layak. Jadi catatan dalam kitab Miftahus Sudur Abah Anom saya baca kan, Abah menyadur lagi tuh, ada juz pertama, ada juz kedua. Yang dalam itu juz pertama. Jadi Syekh Mursyid, guru mursyid Abah ini, dia pintu toreko. Makanya nggak bisa murid lepas dari gurunya, nggak bisa. Ketika murid Syekh Abdurrahman lepas dari abah guru, dia zikir jahar, zikir khofi, zikir siri, khotaman, bulanan, abahnya dilepas, kocoran barokahnya, kocoran karomanya nggak bisa. Berarti yang dominan siapa? Guru Syekh Abdurrahman. Maka saya bilang, ayo jamaah Ciputat, murid-murid abah di sini, jangan lepas abahnya. Sekarang abah jasadnya nggak ada. Abah masih punya Khalifatus Syekh, masih punya badal. Badalnya itu yang bisa menyampaikan ke Syekh Abdurrahman. Makanya nggak bisa, saya bilang di Ciputat itu nggak bisa main solonong boy aja. Ya kadang orang nggak percaya sih apa yang disampaikan itu. Jadi badal abah mau talkin, badal kaul oleh Patu Syekh Mursyid itu bisa ngusulin ke abah, kita usul ke Allahnya jauh. Untuk merasakan ajaran abah itu tidak bisa dengan otodidak. Dalam catatan Abah Anom nih, kenapa saya bongkar lagi? Catatan Abah Anom yang Miftahus Sudur, abah tulis, itu referensi abah tuh. Referensi di Miftahus Sudur. Karena kalau nggak diginiin, kita dianggapnya ngomong bisa dewek. Referensi dari Abah Anom. Kenapa badal itu sebagai salah satu jembatan untuk bisa tembus ke rasa Syekh Abdurrahman? Nih, saya buka nih gambarannya begini. Ciputat dulu nggak ada. Nggak ada Ciputat tuh. Benar nggak ada? Nggak ada. Serua juga nggak ada. Adanya Pamulang. Ya, Pak Jadi? Pamulang. Kalau saya juga nggak ditalkin, ya Ciputat nggak ada. Nah,
Saya ditalkin 2012. Yang nalkin Pak Gusnadi. Di rumah Mualim Prakoso, pendamping Abah. Wasilah saya Barnis. Terus saya dalamin, istiqomahkan ajaran itu. Namanya perjalanan itu nggak mulus. Pasti ada perselisihan tuh ada. Tapi perselisihan toreko bukan jadi dendam. Salah. Masa murid Abah dendam? Akhirnya saya khotam 2013. Saya khotam 2013. Berarti saya sudah muwajah dengan Abah. Latifah yang ada di saya sudah dinyalakan sama Abah melalui ketika di Hirqosufiyah. Latifah Qalbi Rusyiri diulas lagi sama Abah. Yang nalkin itu Pak Gusnadi, talkin awal, naik Mualim Tab sampai 7. Pas Rajab, kemudian Abah tuh Rajab 2013. Almanaknya ada. Bulan Rajab, Isra Mi'raj kan. Terus saya ketemu Abah tadi situ, ketemu asli Pak Abah nih. 7 ke 8. Ntar besoknya 9. Kalau dulu begitu. Terakhir baru 10. Setelah jam 4 Abah udah bangun. Sholat subuh jamaah. Baru Abah mengijazakan muraqabah akrobiyah. Berarti jasad saya, rohani saya sudah musyahadah. Dengan siapa? Syekh Abdul Rahman. Nabi Muhammad pasti punya pengikut. Ilmunya disalin oleh siapa? Sahabat. Berarti sahabat ngikutin siapa? Nabi Muhammad. Ucapannya, perbuatannya. Nah, sahabat pun punya yang nyalin ilmu sahabat siapa? Tabi'in punya lagi. Siapa? Tabi'in. Sampailah ke al-ulama warasatul anbiya. Nah, al-ulama warasatul anbiya di sini di kalangan sufi, di kalangan toreko adalah Syekh Mursyid. Ini biar tahu sejarah, biar tahu latar belakang kronologi adanya Majlis Ciputat. Gitu. Ketika saya udah khotam, berdirilah di Bang Jenal ya. Bang Jenal biasanya cuma bawa 5 orang ya. Power, Bang Denny, Teris, Jenal, Neng 5. Terus dididik, datanglah Bu Rika, datang Bu Latifah, ya, datang lagi tuh keluarga Bang Dani, siapa? Ya Bayumi, udah duluan, itu orang lama, senior, orang lama Bang Panjang, senior, belum lama. Ini cerita ini loh, jadi ilmu tuh disalin. Ngerti disalin ya? Saya tarbiyah sama Abah yang 4 tahun. Berarti kan saya nyalin ilmu Abah 4 tahun gak pernah goib. Kan namanya nyalin. Sama sahabat pun dalam keterangan kitab Abah Anu seperti sahabat pun nyalin ilmu Rasul udah disalin semua. Sama Abah pun memberikan ilmu, akhirnya yang saya udah khotam 2013, saya menyalin ilmu Abah. Apa yang dikatakan Abah disalin, cuma nggak boleh ditulis. Saya nggak pernah nulis. Kenapa nggak boleh ditulis? Karena Abah Syekh Tarbiyah. Kenapa dikatakan Syekh Tarbiyah? Karena Abah bisa membentuk, menjadikan penerus beliau yang disebut wali sogir. Gitu loh. Abah itu bisa mencetak wali sogir. Makanya ketika Abah mangkat, mulai putus tuh wali sogir. Tapi wali sogirnya diwariskan ke ikhwan-ikhwan yang sudah khotam tabaruk. Wali sogir. Berarti Ciputat ini yang harus dilihat siapa? Maksudnya jasad saya kan udah ketemu Abah. Itu namanya musyahadah, itu namanya silsilah keilmuan. Ada orang yang sudah khotam, udah kholwat, pengennya ke Abah, ya benar. Tapi kan secara adab nggak bisa.
Dulu Bu Rika Bu Latifah disuruh Pak Suryadi, kata almarhum, gak usah izin, langsung aja. Kejadiannya hancur. Hancur. Gak usah izin ke Wahyu, langsung aja ke pusat. Nah, udah ngajarin gak bener tuh. Jadi toreko tuh gak bisa mentang-mentang udah khotam, mentang-mentang udah khalwat, kemudian nggak mau ke majlis. Ingat, kalau orang Jawa tuh apa? Parang kurip apa sih? Sangkan paran ya? Sangkan paran di atas majlis. Jadi harus tahu asal usul. Nyaho karuhun gitu loh. Orang Sunda kudu nyaho karuhun. Gitu. Jadi kalau murid-murid Abah yang di Ciputat langsung ke Abah, langsung ke pusat ini, ya sebenarnya keilmuannya enggak. Ini orang di sini kok dikasih. Pertama di Barnis ilmu Abah itu turunin, des di Barnis. Dari Barnis dipecah lagi sama Abah, des di sini. Ilmu Abahnya di sini dijelasin. Jadi belajar toreko beda dengan belajar syariat. Kalau kita ngaji sama kiai ngaji tafsir, itu boleh setelah itu ngajar tafsir lagi, ya kan? Kalau kita kuliah S1, S2 beres, udah bisa jadi dosen. Tapi di Abah enggak begitu. Ada yang ditunjuk. Kenapa ditunjuk? Yang penyampaian itu badal itu, karena toreko itu ada rahasia. Rahasia yang dijabarin sama Abah, ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab. Nah ini yang kadang pada salah kaprah. Jadi toreko itu bukan belajar kayak di syariat. Gue mah udah khotam, udah khalwat, sama ilmunya. Ingat loh, Ciputat nih, bukan saya adigung, bukan saya apa namanya, bukan untuk apa sih, menguasai, enggak. Di toreko seperti itu. Karena mursyidnya nggak ada, jasadnya. Berarti yang pernah ngelihat muasalnya itu loh. Nah kemudian ada yang khotam, Pak Jahidi khotam, Olwat, Hafiz, Bang Denny, belum ya khotam, AND. Itu tetap, itu ada perputaran adab gitu. Jadi nggak bisa main slep. Kayak di Buaran ada orang itu pindah ke Bojong, nggak ngomong-ngomong lagi, main pindah-pindah aja. Takutnya ilmunya jadi ilmu kodian. Ngerti ilmu kodian nggak? Di Abah itu apa ya? Tali tumali namanya. Berantai. Wah, gua udah bisa dikirin loh. Oh taman, gua udah hafal. Bisa. Perlu lagi. Lihat orang-orang kayak gitu. Makanya kenapa ada Majlis Ciputat, Majlis Miftar Aulia diresmikan setelah 7 tahun ya? 7 tahun diresmikan, berarti 7 latifah. Perjalanan 7 latifah. Ternyata benar setelah Abah mangkat itu nggak sampai 8, 9, 10, sampai 7 tahun. Alhamdulillah Ciputat resmi Majlis Miftahul Nurul Aulia. Jadi memang harus kembali. Kita nggak bisa mengandalkan akal kita dalam belajar toreko, nggak bisa, berat. Bukan saya pengen di ini enggak. Ya belajar toreko seperti itu. Kayak saya dijauhin sama Barnes, emang udah peraturan Abah. Karena kalau nyatu mulu nggak muncul, nggak ada Majlis Ciputat. Tapi kan ada Barnes, udah lu pegang Ciputat. Berarti kan di situ ada isyarat dari Abah, dakwah ini harus dipecah, bukan perpecahan ya, pecah, sebar. Muncullah Ciputat gitu loh. Ciputat dulu masih hayu, dari Jena ke Buriko ke Bang Dani, terus Urip,
balik lagi ke Bang Dani, Pak Haji Mulyani, dia di rumah saya aja gitu kan, karena di sana ada ini kan, berisikan, kata Bu Nimas, berisik katanya. Jadi dalam toreko itu harus ada silsilah. Kita nih semuanya, gerbang torekonya siapa? Syekh Abdul Rahman. Tapi kan Abah punya kocoran ke apa maunah atau barokah atau karomahnya. Maka Ciputat mah tenang aja, nggak usah ini. Orang dijelasin di sini. Di majlis-majlis jarang dijelasin detail, jarang. Latifah sini mah udah 1 sampai 7 udah, sampai Muraqabah udah. Ilmu Mu'abi Hidir udah dijelasin. Nah sekarang dituntut kepatuhan. Kan banyak nih hujan aja hilang, cuma hujan doang. Gede hujan tadi mah. Iya. Yang hilang. Kan masih ada plastik kan? Jas hujan. Daun pisang. Hah? Daun pisang masih ada. Ya, daun pisang masih ada, dan sentek juga ada. Nih kita nih dituntut ke istiqomahan. Ini namanya ajaran Abah dikukut, dijaga, diraksa ya. Diraksa. Nih di Ciputat nih, jaga. Makanya khotaman sekarang relatifnya harus pencengin untuk supaya gedor ini yang 7 latifah lah kita ini. La ilaha illallah juga harus kenceng sekarang. Kencengin. Ini kita ini sudah ditakdirkan oleh Abah, khususnya pribadi saya, jasad saya nih cuma wadah doang nih, wadah untuk ngejelasin toreko. Ini di Ciputat nanti nih yang nyebarin ajaran Abah nih. Nah nanti ketemulah Iwan Barnis, pasti akan berbeda sih, karena dia dari kitab. Kalau kita kan dari hasil tarbiyah 4 tahun. Kita mah ya Allah, kita mah cuma dongeng dibilang. Tapi kalau saya bilang kata dongeng, marah lagi orang. Dibilang dongeng. Nah, makanya ayo istiqomah itu gampang ngomongnya. Istiqomah. Tapi menjalankannya berat. Ya baru hujan aja mulai pada ini. Hujan. Ya, cuma kita udah ngasih tahu, udah keluar di sini. Kalau ada apa-apa harus ngomong. Yang kayak gini kan kayak Budimas kan, gak usah tahu orang. Kan saya bilang, murid si Abdul Rahman itu yang genggam siapa? Apa? Ikhwana mawin itu saling yu'ayinu, tolong menolong. Murid Abah itu bisa ngasih syafaat. Apa sih syafaat itu? Pertolongan. Gak bisa ngandelin medis. Tadi diusulin ke Abah. Kadang gak percaya main diusulin gimana? Diusulin gampang gak Bang? Kayak pribadi saya kan udah muwajahah, sering ngobrol sama Abah kan, ya kan, berkali-kali ini, terus dikasih mandat. Artinya diberi kesempatan, diberi kemampuan, yaitu untuk mengelola murid-murid Abah supaya paham toreko gitu loh. Nah toreko tuh nggak bisa kita sendiri, nggak bisa. Coba dah. Kenapa kita kadang ke majelis kangen? Ruh kita. Kalau seandainya toreko bisa sendiri, lihat aja orang yang datang ke saya, Pak D namanya, Pak D Selamat. Saya udah ngerti mursyid itu ada di hati saya. Sudah bisa membedakan. Terus dia ngaji, selingkuh ke siapa tuh yang kambing yang dibawa Abah? Dwi. Iya. Ikut katanya karena bisa sodako. Hilang sekarang. Hilang. Kata dia, Pak D jangan begitu, itu selingkuh guru. Hati saya udah ngerti siapa itu mursyid. Hilang.
Siapa yang main-main begitu? Hilang. Tuh, pesing. Saya percayanya 1000%. Kalau Ustadz Wahyu 100%, saya 1000%. Dia ngaji ke kiai-kiai syariat. Apa yang terjadi? Sibuk, hilang, berat. Saya pribadi saya nggak mau ngaji sama kiai-kiai. Bukan saya sombong. Ngejaga ada guru. Mau ngaji syariat paling tidur. Saya ngejaga adab guru, ngejaga perasaan abah. Jangan sampai diselingkuhi guru. Orang Sawangan kok nggak ngaji gitu, nggak ikut, ya. Saya nggak mau. Bukan saya sombong, ngebuat. Itu ngejaga adab guru. Ini saya kasih contoh itu. Setelah saya jadi murid abah, saya nggak mau ngaji-ngaji yang lain. Tadi bilang sombong, ngaji. Sekarang mau kitab apa sih ngajinya? Ya mau kitab Nasoiliban, Nasidinya Durun Nasihin, atau fikih. Ya, apalagi ngaji fikih, cuma jasa doang. Kan Buya Uci sering nyentil kiai. Kalau kiai ngajinya fikih doang, ya aduh dibuat jasa doang, ruhnya kagak. Nih kita nih ngaji toreko. Ngaji buat ruhani ada lagi. Emang kiai semprul kali ya, kiai yang kagak ngerti. Makanya saya bilang kayak goblok kayak gitu. Jadi semua ulama-ulama di Jawa Barat dia bangga-banggain. Ulama ini. Wah. Jadi ngebanggain ulama-ulamanya, dianya. Ada orang katanya belajar toreko, tapi dia ninggalin syariat katanya. Boleh katanya tarekat-tarekatan, kan kurang ajar ya. Saya Jawa kayak goblok begitu. Enak. Kalau tarekat-tarekatan apa sih? Ya bohong-bohongan. Tarekatnya. Ikut tarekat-tarekatan, boleh tarekat-tarekatan, tapi ngaji syariat katanya. Lihat di Abah. Ketika kita dikasih buku kuning, itu kan syariat semua. Apa kita nggak ngaji syariat? Bahkan kalau kita yang panah ke Syekh Abdurrahman, kita mazhabnya ke Syekh Abdurrahman. Apa yang ditulis oleh Abah Guru di buku kuning, benar nggak? Iya kak, nak budu ayah kanastain itu di akhir sujud, ya. Apalagi banyak kan? Itu Abah ngambil dari guru-gurunya. Makanya orang sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah tanpa penguasaan arifubila, maka sholatnya gak kabul. Apalagi di buku Abah Anom. Seseorang belum talqin baiat. Innalladzi yubayyinaka nama Allah. Dia ibadah apapun, sholat puasa, tetap masih dianggap maksiat, tau nggak? Kalau belum punya guru Abah Anom yang nulis, bukan saya nyampein. Biar nggak dikata itu mau kata si Wahyu di buku Abah Anom. Penyakit batin nggak bakal hilang kalau tidak berguru mursyid. Oh kan kita zikir kebangsaan, wah. Kan ada zikir ini, zikir ratib, zikir ini, sholawat. Kan bilang, orang bersolawat berbentuk bagai sholawat tanpa bermursyid. Sholawatnya itu apa? Ngambang. Ada lagi orang, oh kan sholawat gak perlu ijazah. Ya iya, tapi harus bermursyid. Ini biar kuat. Ah, sama cukup ngaji sama kiai, sama ustadz cukup. Ustadz kiainya bisa nyampein gak? Nah sekarang ini kan murid Abah mulai ada yang juara-juara kemana, ke wali-wali. Ya dengan kata Abah nggak ngelarang. Ya kan, sedangkan Abah bilang juara itu ke guru sia. Sekarang udah juara ke wali-wali. Wow. Siapa itu? Ya orang-orang pembesar-pembesar. Jadi emang nggak meyakini ajaran Abah. Lalu juara ke wali-wali buat apa? Kalau dulu di syariat kita masih nyari pencarian, nyari karomah, nyari berkah. Tapi ketika jadi murid Syekh Abdurrahman,
Ilmu wali, ilmu kebarokahan, ilmu karomah ada di diri kita. Zikir la ilah itu barokah, itu karomah, itu zikir hoki khotaman. Sekarang dilanggar semua, juara ke wali-wali. Akhirnya ucapan abah guru itu sekarang nggak dipakai, tahu nggak? Harian, mingguan, bulan, hukum, fardu ain, cuek aja. Bener nggak? Itu abah mengatakan di atas tuh masih gagah buat 2015 apa tuh? Harian, mingguan, bulanan, hukumnya fardu ain. Kalau melanggar, buru-buru mandi tobat, sholat tobat, mohon ampun kepada Allah. Bahasa abah, bahasa kitanya. Pintu toreko itu siapa? Masa Allah? Makanya tadi orang bertoreko itu harus tahu kakek dan nenek moyang toreko. Guru kita siapa? Syekh Abdurrahman. Abah guru punya guru? Abah Hoer. Itu nenek moyang kita tuh. Abah Solihun, Syekh Abdul Karim, Syekh Sambas, sampai ke atas yang tadi sering disebutkan. Makanya di Ciputat setiap saya ceramah, kenapa silsilah itu harus disebutkan? Buya Uci aja kalau ngadain manakib tiap bulan, manakib Syabul Qadir, namanya Haul Syabul Qadir, disebutin apa? Silsilah. Di kita ini jarang ngebutin silsilah, bener nggak? Jarang. Ciputat itu selalu silsilah disebutin nggak? Insya Allah barokah, bukan barokah, ilmu guru-guru kita itu hadir. Sekarang di manakib disebutin nggak? Agak. Buya Uci aja nyebutin sama kita. Bedanya pas dari Syabul Karim tuh. Terus saya ke Kidahlan ke Herun tuh bapaknya Buya Uci. Nah Buya Uci baru ke bapaknya. Itu aja torekonya tabaharu. Lah di abah subuh. Makanya alhamdulillah di Ciputat ya, amanah itu kita selalu menyebutkan silsilah, atau dalam ceramah-ceramah toreko itu silsilah. Kita harus pegang silsilah itu. Karena orang yang tidak punya silsilah itu nggak ada keturunan turun barokah. Rasulullah itu puncak kemenangan, Rasul itu puncak cahaya, Rasul itu puncak karomah, syafaat. Maka guru-guru kita kalau kita nggak sebutin ilmunya gimana? Munkote. Makanya abah ini termasuk waris. Beliau itu waris, mewariskan ilmu al-ulama rasul iya. Ini kita nih dapat keberkahannya, alhamdulillah Ciputat. Kenapa saya menyebutkan tadi? Sebutin semua. Kemudian Allah berkurut kali, ya kan? Marfal hijabah tahliyatahum itu doa mursyid itu. Itu yang bukan ngebuka. Allah marfal hijabah tahliyatahum qalibal muridin malah kanun mengusul apa di barakatuh. Ya Allah, itu abah itu berdoa. Bukakanlah hijab si murid ini. Hijab nih di sini. Aku jadikan murid, baru dikasih latifah. Latifah itu fungsinya buat bisa menyerap cahaya guru. Nah di toreko itu cahaya guru. Makanya nggak bisa ikhwan awat sendiri-sendiri, nggak bisa. Makanya di sini alhamdulillah ditakdirkan sampai majlis ini diresmikan oleh jasadnya Pak Abu. Tapi ya memang ikhwan ya seperti itulah. Kalau dia memang benar torekoh itu sebagai salah satu penyelamat dia, salah satunya di majlis, datang nggak ke majlis? Makanya disayangkan gitu. Datangnya lagi karena masalah baru datang. Zambir namanya. Ada masalah ini baru datang ke majlis. Jangan. Terus istiqomah. Hafiz, Deni, semua
Harus istiqomah. Kita cuma hanya bisa istiqomah. Jangan hal-hal yang inilah. Kok nggak dilihat dari yang gaib buat apaan? Jadi toreko yang bisa dilihatin gaib itu sebenarnya ujian buat dia. Cukup aja toreko majikir aja. Karena tujuan toreko itu Abah bilang untuk menghasilkan salah satunya qabul maksud, yaitu ketenangan jiwa hati kita. Kalau nanti masalah rezeki mah udah walu ya kan, nggak mau perlu ayah. Ada juga kemarin tuh, kenapa ya di Abah kita minta kaya, minta ini nggak dikasih-kasih. Bilang sama saya juga gitu ini. Jadi orang tuh minta ditawasulin usahanya gitu, ya saya tawasulin. Yang kita mah ini aja tawasulin aja. Bagaimana Abah kan? Orang ini berapa perusahaan? Oh ditawasulin aja. Nanti urusan Abah maslahatnya bener nggak? Sama minta ini nggak bisa, ya iya. Nah, itu diuji murid dong nggak? Nanti kalau udah dibuka semua gimana? Jalan Dunia dibuka, ya, dibuka semua. Pengen ini dikasih, pengen isi. Nggak lama, pulang. Tuh tangganya Pak Ripto, rumah udah bagus apa? Pulang kan? Pulang. Itu udah janji Rasulullah. Seorang mukmin atau manusia, semua karirnya dikasih, mau apa dikasih, mau kaya dikasih, semua dikasih, semua menikmati. Udah dikasih semua, pulang. Mau dikasih semua, mau? Hah? Mau nggak? Kan kita nih yang suluk pengennya mau kan? Mau ini, mau itu, mau ini, mau ini. Makanya kata Ihya Ulumuddin nih, Imam Ghazali, murid yang benar itu bagaimana guru, iradah guru, kumaha guru kumaha abah kita pakai akal syariat dipakai. Kan udah kumaha abah, bagaimana abah, tapi so begini-gini aja. Abah lebih tahu. Pak Suryadi itu almarhum, Sur, kalau pengen kaya duit sekarung Abah kasih, cuman Abah nggak ngejamin di akhirat. Gimana itu? Itu mantunya digituin. Mantunya. Ya kan suka ada Ikhwan nih, berapa perusahaan memang dia linknya banyak ya. Ya kita mah tawasulin aja. Yang tawasulin yang punya hak siapa? Guru. Karena kita sudah terikat ruhnya. Ketika orang datang tapi kita tawasulin, bukan kita kayak dukun, beda sama ahli-ahli hikmah. Dia tawasulin kita pakai hodam, pakai energi hodam. Itu ada tuh di mana Sukabumi itu. 14 ilmu. Saya WA, Kiai berapa itu maharnya? 2 juta aja kata gitu. 14 ilmu ceramah, ilmu ini pelaris apalah. Berapa tuh itunya maharnya? 2 juta aja. Sekarang setiap orang 2 juta jadi bikin pondok kan. Ada yang gitu. Nah, pas itu dia beli minyak ya, udah orang hikmah ini. Energi hodam. Makanya kita yang nggak pakai hodam ya kagak naik lah. Kenapa sama Abah disingkir-singkirin hodamnya? Tanya tuh Bang Mamut tuh. Kakaknya kemarin ya. Di sini aja katanya Pak Amin bilang, nih Iwan sini masih bawa karunnya ditaruh di luar. Nggak berani ke sini kan. Karunnya ditaruh di luar. Tahu karun yang ilmu-ilmu amalan tuh pada nggak berani masuk ke sini. Ini untungnya kita nggak diperlihatkan kayak kakaknya Bang Mamu, coba diperlihatkan, oh rajin kesini. Kan kita mah taunya hodam itu, woi penglaris. Apis bilang, kenapa ya usaha syariat bisa punya mobil, bisa ini, tapi badal toreko gitu-gitu aja, Batman. Ya kalau saya pakai hodam, ya cepet pakai hodam. Punya beli hodam 12 gram, ya kagak mempan. Saya beli hodam 12 gram emas loh, hodam itu. Tapi ketika masuk Abah, tamat. Saya beli hodam inama amruhu idza saya kun payakun wa mangkudur rizku
12 gram itu pakai hodam. Masuk ke Abah, Habis. pelet yang hebatnya pelet udah nggak bisa, melet orang juga bisa. Pelet lilmuk panjal kanu kolimina pelet udah nggak bisa. Hizib katanya hizib nasar hizib barkit kata orang hebat udah nggak bisa, bacanya doang. Tapi kadang nafsu kita, bener nggak? Coba yang gimana? Apis tuh, Mahesa Kurung apa? Si Ogi itu, Aryo, enggak? Hilang itu kan. Tidak ada. Berarti kan yang gitu-gituan apa? Bohongan doang kan ya? Cuma ketika kita dibersihin di Abah, nafsu kita masih ada tuh. Masih. Kayak Pak Ripto, masih nur buat. Tahu nur buat jin. Jin Tomang itu Pak. Masih baca dia sama nur buat. Nur buat itu ilmu hikmah, ada hodamnya. Unsur-unsur hodam di Abah udah dilenyapkan. Ini pribadi saya beli 12 gram emas. Itu kata Ustadz Fuad almarhum, ini pakai hodam. Inama amru, ayat bukan? Ayat Quran. Ayat Quran, apa namanya? Ayat Yasin. Yasin. Oh, sering Pak Malim. Kung fayakun. Apa-apaan. Udah kau depan. Coba nih. Kan suka gitu ya? Ada itu ya? Inama kung fayakun. Jadi. Jadi. Di Abah mah gak bisa mau jadi gimana? Gua mau kudur harus dibaca lagi. Ya udah segitu, nggak bisa. Energi hodam itu Quran tuh ada hodam kalau nggak di Guru Mursidin. Saya beli hodam itu 12 gram emas sama kambing satu. Kita nggak boleh makan dagingnya, makannya suruh ususnya sama hatinya. Itu juga hanya pakai garam. Kambing dulu sih masih 300. Ini kata Ustadz pakai hodam. Sama Sabdul Qadir, Nabi Khidir, Rijalul Goib. Kalau di Abah dikasih nggak Rijal Goib? Salam-salam dikasih. Itu di ilmu hikmah. Bayar dulu, pakai mahar baru dikasih. Di Abah Sholawat Tibil Qulub, Kamilah, 45 uglik. Kalau di hikmah itu 45 uglik, kalau ngelawan di luar agama Islam itu harus dibalik. Al-Fatih 5 uglik. Ugliko 5 Al-Fatih gitu. Dulu saat buat ngasih tahu tuh gitu. Bisa mau ngecebolin apa? Di luar agama Islam, orang Cina, orang Buddha, orang Hindu. Ugliko 5 Al-Fatih. Ugliko kan ditutup sesuatu, Al-Fatih kebuka. Kalau orang Islam, Al-Fatih 5 uglik. Itu ada. Pak Ripto aja punya, Al-Fatih dibalik katanya. Ya, punya tuh. Buat matiin orang. Yang gitu-gitu udah buang-buangin. Saya nih hijib nasol, hijib buahari itu apal. Tapi dibaca-bacain tetap aja. Energi hodamnya udah takut. Ini kan abangnya Bang Mamu kemarin ngebuktiin kan. Tinggal ampasnya. Kesini tuh nggak ada yang bawa hodam. Berarti ketika bersin itu yang dari luar kali. Makanya Jayadi kesini nggak berat. Si Aan berat. Aan kan berat kesini kan. Mandiri kan dia. Hah? Ya berat. BCA. Berat yang punya gitu. Berat gak? Taman BCA. Berat. Yang keluar dari sini minta izin itu ada. Makanya kalau saya ngomong gini bilang ekstrim. Kan saya beli 12 gram, beli hodam. Sama sih juga. Iya, jadi 10 ya? Saya 12. Karena saya di perut 12 bulan. Di perut 12 bulan berarti harus dimaharin 12 gram. Di Abah ada mahar gak? Kagak ada. Kalau hotam tuh beli kambing. Beli hotaman doang. Itu aja dikasih ringan. Kalau bisa 3 hari 3 malam enak amat kayak gitu. Tapi Abah itu bijak. Ini orang gak kuat. Udah 3 hari 3 malam dibagi. Alam Nasro berarti 80 dibagi 3. Sholawat 100 bagi 3.
Kalau saya nggak mau begitu. Gagal sama si Dedi berdua, Dedi. Besoknya duluan, gagal lagi. Besok lagi sendiri. Jangan sama si Dedi lah. Ulang lagi. Ternyata berdua itu bikin ngantuk tuh kan. Saya sendiri sama bagus-bagus. 2 hari saya udah. Iya. Saya semalaman itu. Saya mau ini sendiri. Bagus Nadi yang ini kan di Maruya tuh. Sendiri ke Maruya. Saya siapin aja tuh yang asem apa? Yusi 1000. Taruh. Minum Interponsek dulu sebelumnya. Ngantuk-ngantuk gayung. Brrr, aja. Itu ngantuk itu nggak jam 3. Kalau masih hasbunallah kagak ngantuk itu. Nimal Maula nggak ngantuk. Nanti ya Latif yang ngantuk tuh. Ya nanti 16.000. Beres jam 4. Itu jam 3 ngantuk itu. Kalau tidur gagal. Makanya gayung aja siapin, siram aja. Sendiri loh. Ember lah itu. Terus paginya kata bosnya lulus gitu. Nadi bilang. Lulus. Iya. Lulus. Bisa. Sama Dedi habis otam buru mau ini ya. Tidur jam 2 tidur. Rebahan tidur sama Dedi berdua. Dedi itu. Yang kedua begitu, akhirnya nggak usah berdua. Sendiri gitu. Niat banget. Semalaman tembus gitu. Dari jam 9 mulai. Ayo terus mandi dulu. Dikit dah. Mesti sholawat masih sore emang nggak ngantuk itu. Ya kan? Hasbunallah nggak ngantuk. Nimal Maula nggak ngantuk. Hah? Jahofia Lutfi kagak ngantuk 500. Ya Latif. Enggak, itu nggak ngantuk. Jam 3 baru ya Latif tuh, waduh. 16.000 ngitungnya tuh. Kadang ngitung dari belakang, kadang dari depan. 16.640. 41 kan? 16.641. Kadang 41 dulu baru. Kecilan dulu yang gede, yang gede. Iya. Waduh, di situ. Tapi ada kenangan. Jadi dibelinya gratis. Beda sama di Hikmah. Beli hodam, energi hodam 12 gram emas. Orang sekarang mau nggak? Ah itu mah bohong gitu. Dimasukin ke gentong sama Ustadz Fuad. Soalnya besoknya dipakai sama bini. Ya nggak apa-apa, emang udah sedekahnya gimana? Karena saya di perut 12 bulan. Ambil kebo itu perjalanan. Nah, dapatlah 12 di kalimat la ilaha illallah. Dapat ilmu laduninya dia apa dibukain. Ilmu ceramah. Saya nyari ilmu ceramah ke Parum itu. Di apa dikasih Al-Madad hadir. Semua udah ketemu semua, ilmu itu ada di Abah. Baru sempurna. Makanya orang yang nggak belajar ke Abdul Rahman nggak sempurna ilmunya. Termasuk murid Abah Anom itu. Pak Yasin ngomong bagaimana? Kan Abah Anom tuh muridnya suruh pada kesini. Bagaimana kita bikin forum supaya mereka ini ngomong doang bilang. Kalau ngomong saya udah ngomong di YouTube, ya kan? Didengar nggak mau seluruhnya? Dengar. Emang murid-murid Abah Anom nggak bakalan sempurna. Dia kan tabaruk. Sempurnanya ke Abdul Rahman. Kita yang di dalam dapat ilmu Abah tapi leha-leha, bener nggak? Leha-leha, pengennya ya apa adanya. Jangan, kalau tareko jangan apa adanya. Bagaimana nih kalau bisa besok zikir 1/6 besok kayak ujian gitu loh. Jadi 5 waktu itu kayak ujian. Mau ada ujian nih. Seperti itu. Makanya nanti lain-lain yang kencang di sini ya. Kencang tuh. Jangan kencang-kencang. La ilaha illallah. Jadi kan di sini tekniknya tahu kan la ilaha illallah. Duh ini gemain di sini digemain. Digemain. Ini kadang ibu-ibu harus ikut tekniknya. Itu pitun. Kadang Budiman nggak ikut teknik ya. Ikutin. Dulu siapa yang nggak ikut teknik? Temannya siapa sih ya? Oji. Yang kata Raji ya. Semangat dia tapi. Ya kan? Surip sama Surip tuh yang malah dia kan yang ngacak-ngacak sini kan. Pak Surip kalau zikir malah dia yang ini. Orang suruh ngikutin ya dia nggak mau ngikutin. Jadi kalau seragam enak gak? Enak Kak. Dah. Gitu. Oh. Nah, Allahnya itu masukin gemain gitu loh. Ini Mbak Yumi
irama harus ikutin. Tep tep. La ilaha illallah. Itu. Ibu-ibu harus ngikutin, jangan pengen sendiri lah. Ilah itu. Jangan. Bagaimana mau ikutin? Pak Ibu Dimas tuh. Harus ikutin lah, emang ada teknik gitu loh. La ilaha, hidupin. La ilaha illallah. Masukin. Untuk apa? Yaitu untuk putuh. Tujuan buat putuh. Nanti abah guru yang iniin. Kita makan istilah ikhtiar. Iya. Yang bisa membukakan semua itu ada Apa? ilmu. Apa? Abah guru. Abah no mursyid lain. Murid tasik. Murid tasik itu belum sempurna kalau nggak ke abah, benar. Kita kaya-kaya. Ya kaya orang di area nggak dijamin mau kaya gimana? Kan abah bilang kalau mau kaya sur ke mantunya nih, mau duit sekarung boleh abah kasih, cuman abah nggak jamin di akhirat mau. Kaya Maunya dunia akhirat. Yang mana ada itu? pilihan. Nggak ada orang dunia akhirat, harus satu di abah itu. Wah, Bandel ini tua ya. Bebas lah, bebas. Bebas dia mau apa kek. Di abah itu mau dunia apa akhirat? Di abah Nah, mau dunia. dengan akhirat sendiri. Akhirat. Akhirat dunia pasti ngikutin. Itu Pak Suryadi, Pak Suryadi yang cerita ini. Nanam padi, rumput ikut. Dunia mah Dunia mah sekalibat sementara, habis. panah udah habis. banyak duit, pengen kawin mulu, ya kan? Nggak datang orang. Hah? Orangnya nggak datang. Sekarang laki banyak duit, kalau bininya atuh rugi katanya. Danya aja yang banyak duit. Masih nanti, gimana Pak? Waduh. Curhat. Paling dalam. Beneran nih. Dari hati. Ya emang dunia mah gitu kan, dikasih dunia banyak, pasti laki mah, kata si perempuan juga, kalau banyak duit mah jangan istri satu, karena dia banyak duit kan. Allah Akbar. Untungnya murid abah di Waluya doang. Kalau dibuka kayak Paripto itu, katanya harus dunia akhirat. Dia abah pilih mau dunia apa akhirat. Pak Surya dia ngomong itu ke saya. Abang bilang katanya suruh kalau pengen duit sekarung abah kasih, cuman abang nggak ngejamin di akhirat. Gimana tuh? Percuma kita bertoreko kalau guru kita nggak ngejamin, benar nggak? Iya. Nah, bagaimana orang-orang yang toreko tabaruk dikasih kata abah? Termasuk murid Abah Anom tuh dikasih, termasuk gunung Tasik itu punya Abah Anom, emas semua tuh enggak. Cuma ketika Abah Anomnya pulang ya udah selesai. Akhirnya kalau tabaruk itu ya buat di dunia doang. Makanya murid Abah dikasih semua standar kan. Waluya, lamun perlu Ayah. Ayo, Iya, naik mandi ayah. ya harus sabar, emang harus sabar. Tapi si nafsu ngomong kan nafsu tuh? Ngomong. Masa gua begini mulu? Itu semua namanya manusia. Lumrah. Nanti dikasih tahu sama abah. Nih. Sama pribadi saya juga suka kayak gitu. Karena sama abah diginiin lagi. Sekarang kita ngelihat orang begini, wah pengen kayak gitu. Nanti diiniin lagi. Apalagi lagi rajin-rajin zikir, pasti ada aja tuh keinginan. Kalau rajin zikir tuh keinginan tuh datang tuh. Makanya di abah itu harus bisa udah bisa guru. Makanya ketika kita khotaman, ketika kita zikir, udah ingat ilmu guru amal. Nah amal guru itu siapa yang beramal berarti? Guru. Jangan ada kita. Itu belajar tuh. Namanya belajar panah kemur. Jadi toreko itu bukan yang ngamal kita, johirnya kita. Kan kita yang capek ya latif. Yang capek kita kan. Kan tadi di sini ya latifnya orang mau hujan tapi gerah. Bener. Panas banget Latif. Coba kalau nggak ada mursyidnya, wah pada teriak-teriak tuh. Ya latif itu makanya digemain.
tip, tip, tip. Ya Latifnya jangan cemplang, tip, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Cemplang. Ya, tip, 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 ya, tip. Ini mah kenceng-kenceng pengen buru-buru ketahuan tuh. Ketahuan tuh, pengen buru-buru, tip, ya Latif, ya. Ketahuan pengen buru-buru tuh. Ngapain buru-buru? Batuk. Kalau udah ada yang pengen buru, ya Latif, ya Latif. Saya kan mudahan gitu. Ntar dulu belum ketujuh. Ayo, kan ada titik-titiknya. Udah, makanya ya Latifnya ini apa gentakin, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Beri nyantai aja dulu. Tuh. Ini ada kadang Pak Haji tuh, ya Latif. Nama yang buru-buru tuh Pak Haji. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Orang masih lama, belum ke nafsi ke kola, belum ke muraqabah ya main akrobia. Tuh yang tua kena tuh, sesepuhnya. Latif pondok pinang kaya tuh. Wah, kaya mulu. Nah, tadi kasih kaya aja, bingung. Kawin lagi ntar. Tangannya luas banget dia tuh. Aduh, situ aja tetangganya udah rumah bagus mati, tinggal. Emang mau begitu? Latif punya mobil opet dulu banyak. Jadi di Abah ini semuanya kita serahkan ke guru. Jadi ada masalah, ada udah bagaimana Abah. Kok minta ke guru? Bukan minta ke guru karena kita sudah rohmu. Gitu ya. Mudah-mudahan istiqomah selalu. Terus ya emang harus sabar. Harus tawakal kata Abah. Sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur. Kalau belum datang ya sabar. Kalau udah dapat syukur. Kan sabar syukur di hobi itu. Sabar lama. Katanya sabar tuh lama ya. Ya emang sabar lama. Asobru kasibri kan. Sabar itu ibarat apa tuh yang pahit? Jadam, tahu jadam? Asobru kasibri. Buat wali atau jadam tahu nggak? Kan di masjid di Matuliat itu juga ada jualan jadam. Pahitnya minta ampun. Jadam. Zikir kita di sini kan tekniknya beda nih, ya. Yang kalau di majlis saja. Terserah kalau di Bogor mau ikut Bogor gitu di sini loh. Tekniknya itu ya, ibu-ibu ikutin. La ilaha illallah. Di ini la ilaha. Kadang Bu Dimas mah nggak mau ngikutin dia, ngikutin diri la ilaha illallah. Enggak, itu enggak kena gitu loh. La ilaha illallah. Ikutin aja tekniknya. Nangkun. Iya. Kayak baum, itu masalah. Salah gimana sih lu? Ada tekniknya ada dua, yang di Bogor tuh kayak gitu, yang di Abah ada. Seperti itu. Bahkan Allah itu sampai ngedungkuk-dungkuk gitu lah, ilaha illallah, gitu. Ada sampai dungkuk-dungkuk. Ada yang teknik kayak di Bogor ya nggak apa-apa. Kalau di sini aja nih kita riadoh di sini. Di sini udah, kalau di Bogor ikut Bogor gitu. Lah, kan kalau Bogor itu kan. Cuma kadang hanya suka hilang. Tapi sekarang mah hilang. Ada yang bacanya Allah doang kenceng banget. Iya, Allahnya ada tuh yang kayak gitu. Tadi juga ada yang kenceng tuh, tet katanya. Ya betul, balik tuh ya. Wah panas dia. Dia kena prank ya. Ya Latifnya teriak dia. Jadi ya Latif itu asma ya lembut dia. Latif. Ya. Nah, karena kita Maulid ya tanggal 12 ya, Maulid ya. Malam Jumat. Pas malam Jumat Kliwon. Jadi nanti Kliwonan tuh kita maghrib jamaah. Pas malam itu 12. Maghrib jamaah. Isa ya, Isa aja Pak. Hah? Bacanya. Besi saja. Kan kita la ilahnya gabungin aja. Jadi tawasulnya satu sebelum doa la ilallah ya. Sebelum doa la ilallah berarti. Kan baca surat Gubron ya kan?
baru kita tambahin itu buat memperingati Maulid. Nanti doanya itu, jadi nggak dipisah-pisah ya. Jadi pisahnya tetap jangan mundur.